Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, jangan jadi orang yang dilaknat Allah. Itulah inti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Abu Tufail, beliau adalah seorang tabi'in, ulama yang bertempat tinggal di Kufah. Dia mengatakan, kuntu 'inda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'atahu rajulun faqala ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaika. Qala faghadiba faqala ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya syai'an yaktumuhu an-nas ghaira annahu qad haddatsani bi kalimatin arba'. Qala ma hunna ya amiral mu'minin? Qala la'ana Allahu man la'ana walidahu wa la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah wa la'ana Allahu man awa muhdithan wa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi. Kata Abu Tufail, aku pernah berada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yani tepatnya ketika menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan mengatakan, bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah pernah menyampaikan satu rahasia kepadamu, wasiat rahasia yang tidak disampaikan kepada manusia? Mendengar pertanyaan dari laki-laki tersebut, Ali radhiyallahu anhu marah, karena nggak ada rahasia yang disampaikan oleh Nabi menjelang wafatnya, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah bahwa Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu anhu sambil marah, tidak ada yang dirahasiakan oleh Nabi kepadaku yang kemudian tidak disampaikan atau dirahasiakan pada orang lain, kecuali beliau menyampaikan kepadaku 4 kalimat yang tidak disampaikan kepada orang lain. Lalu laki-laki tersebut bertanya, apa itu ya Amirul Mukminin? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaknat orang tuanya maka dia akan dilaknat oleh Allah. Atau mudah-mudahan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dan mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yang melindungi pembuat kerusakan. Dan mudah-mudahan Allah melaknat orang yang memindahkan patok-patok tanah, membatas-membatas tanah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah,
Yang dimaksud dengan laknat di sini adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah tidak akan pernah bahagia hidupnya dunia akhirat. Karena dijauhkan dari rahmat Allah. Ketahuilah bahwa kebahagiaan seseorang dunia dan akhirat ketika Allah merahmatinya, ketika Allah menyayanginya. Di dunia Allah memberikan kasih sayang kepadanya sehingga dia tidak tersesat. Dia tidak jauh dari kebaikan. Dan di akhirat orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Karena penduduk surga masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang didoakan oleh Nabi dijauhkan dari rahmat Allah, yaitu dilaknat oleh Allah karena perbuatannya. Satu, orang yang melaknat kedua orang tuanya, atau dia menyebabkan orang tuanya dilaknat. Misalnya dia melaknat orang tua seseorang dan mengatakan mudah-mudahan Allah melaknat orang tuamu. Lalu dia juga membalas, mudah-mudahan juga Allah melaknat kedua orang tuamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berbuat baik kepada orang tua, tidak menyakitinya dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Bahkan Allah melarang mengucapkan kalimat fala taqul lahuma jangan mengatakan apalagi sampai melaknat kedua orang tua. Dosa besar. Orang yang dilaknat oleh Allah, didoakan dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, orang yang menyembelih binatang yang niatnya bukan untuk Allah, bukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Misalnya dia menyembelih untuk membuka lahan baru, dia menyembelih untuk membangun rumah baru, dia menyembelih untuk dikorbankan, dipersembahkan ke sungai, ke laut. Inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya. Karena termasuk binatang yang haram untuk dimakan, wa ma ukhilla bihi li ghairillah. Binatang yang disembelih bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah, niatnya tidak sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh Allah. Ya. Dan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah, didoakan oleh Nabi yang ketiga, orang yang melindungi penjahat, pelaku-pelaku kerusakan. Dia membantu orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kerusakan, penjahat, perampok, koruptor. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man awa muhditsan. Karena dia melindungi para perusak-perusak, didoakan oleh Nabi jauh dari rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah melaknat orang yang melindungi para pembuat kerusakan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah melaknat orang yang memindahkan patok-patok tanah. Kalau kita beli tanah, itu ada patok-patoknya, ada pembatas-pembatasnya. Dia memindahkan patok itu tujuannya untuk mengambil tanah orang lain. Meskipun sejengkal, kata Nabi SAW, maka tanah itu nanti akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Bayangkan, mampukah kita ketika Allah mengalungkan tanah yang kita ambil dengan 7 lapis tanah? Tentu tidak ada yang mampu. Apalagi itu sebagai bentuk siksaan, sebagai bentuk adab kepada pelaku-pelaku orang yang merampas tanah orang lain. Jangan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah, karena orang yang dilaknat oleh Allah tidak akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.